Ini adalah pertanyaan yang sering banget kita dapatkan ya, nggak hanya pada saat ujian masuk program studi lanjut, tetapi juga beasiswa, kemudian ketika melamar pekerjaan. Pertanyaan ini pada umumnya emang ditanyain kayak gini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Isna, ketemu lagi sama aku Isna. Dan kali ini kita akan ngobrol tentang pertanyaan apa aja yang keluar pada saat ujian studi lanjut atau magister berdasarkan pengalaman aku beberapa waktu yang lalu. Nah, jadi kan kalau mau masuk studi lanjut atau magister itu kita akan melalui ujian tulis dan ujian wawancara. Kali ini kita akan bahas pertanyaan apa aja sih yang keluar pada saat aku mengikuti ujian wawancara program magister beberapa waktu yang lalu. Yang pertama, ini adalah pertanyaan yang sering banget kita dapatkan ya, nggak hanya pada saat ujian masuk program studi lanjut, tetapi juga beasiswa, kemudian ketika melamar pekerjaan. Pertanyaan ini pada umumnya emang ditanyain kayak gini. Yang pertama, yaitu kita akan diminta untuk memperkenalkan diri kita. Gimana sih caranya kita memperkenalkan diri? Kalau aku dulu memperkenalkan diri itu secara singkat, padat, jelas, dan menyampaikan keantusiasan kita mengikuti seleksi untuk diterima di sana gitu. Misalnya nih, kamu nyebutin nama, kemudian asal kamu, usia kamu, riwayat studi sebelumnya secara singkat, kemudian sampaikan juga keantusiasan kamu mengikuti seleksi ujian itu dan juga untuk diterima di sana gitu. Mengapa memilih universitas tujuan kita ya? Jadi kita menyampaikan bahwa kita tuh nggak asal-asalan milih universitas ya. Kita itu udah berdasarkan proses perenungan kemudian memutuskan gitu ya. Ya, jadi sampaikan pada mereka kalau misalnya nih kita pilih universitas yang kita tuju itu karena termasuk dalam peringkat 10 besar universitas terbaik di Indonesia, misalnya kayak gitu. Kemudian bisa juga kita menyebutkan kalau kita pernah bertemu dengan alumni-alumni universitas yang kita tuju itu, kemudian kita ngelihat kayak mereka tuh punya banyak sekali pengalaman, ilmunya keren-keren, keahliannya Masya Allah gitu ya. Itu bisa juga kita sampaikan gitu. Karena saya ingin mengikuti jejak para alumni yang saya amati keren pada saat itu, baik dari ilmunya, keahliannya, atau mungkin keterampilannya seperti itu. Atau mungkin kalau misalnya kita udah baca visi misi sebelum memutuskan studi lanjut gitu ya, visi misi kampusnya maksudnya, terus kita kayak ngelihat oh visi misinya ini cocok banget sama visi misi aku ke depan gitu, untuk menjadi wadah belajar, tempat belajar gitu, boleh disampaikan seperti itu ya. Intinya adalah kita punya alasan yang masuk akal gitu ya. Alasan yang logis, atau tidak asal-asalan kenapa kita memilih universitas tujuan itu gitu. Selanjutnya, pertanyaan yang ketiga, yaitu kenapa memilih program studi yang kamu ambil pada saat akan melanjutkan S2. Kenapa sih kamu milih program studi itu? Apa yang membuat kamu termotivasi untuk memilih program studi itu? Nah, pertanyaan yang ini kamu bisa jawab dengan misalnya kayak gini. Pada saat program studi S1 saya memang memilih program studi ini, sehingga pada program studi lanjut saya ingin memperdalam ilmu ini lagi gitu. Jadi karena kamu emang
basicnya di bidang ilmu itu, jadi kamu mau melanjutkan pada program studi lanjut gitu. Gimana kalau misalnya tidak linier? Ya kamu jawab motivasi kamu apa. Misalnya motivasi kamu adalah karena saya menemukan begitu banyak problem di Indonesia yang berkaitan dengan bidang ini, sehingga saya ingin menyelesaikan problem-problem tersebut melalui program studi lanjut yang saya pilih ini, sehingga bisa berkontribusi kepada Indonesia untuk menjadikan Indonesia sebagai negara yang maju, misalnya seperti itu ya. Pertanyaan yang keempat adalah ceritakan pengalaman kamu pada saat menempuh pendidikan pada jenjang sebelumnya. Nah, di bagian ini kalian bisa menceritakan pengalaman-pengalaman kalian waktu menempuh jenjang pendidikan sebelumnya, kayak misalnya organisasi atau mungkin prestasi kalian, kemudian kegiatan sukarelawan, bisa juga riset atau penelitian-penelitian kalian. Jadi kalian ceritakan aja pengalaman-pengalaman kalian, pengalaman pada saat menempuh pendidikan pada jenjang sebelumnya gitu. Pertanyaan yang selanjutnya adalah kita akan diminta untuk menceritakan proposal tesis yang udah kita buat. Nah, jadi dulu berdasarkan pengalaman aku sebelum mendaftar itu, kita diminta untuk membuat proposal tesis ya. Dan pada saat wawancara, kalau dari pengalaman aku, ini kita akan diminta untuk menceritakan tesis, proposal tesis kita. Tentu saja kita tidak menceritakan seluruh isinya kayak lagi seminar proposal tesis ya, enggak ya. Jadi kita ceritainnya secara singkat aja gitu. Nah, tips dari aku adalah sebelum kalian melakukan proses wawancara gitu, ada baiknya kalian tuh bikin abstrak gitu loh guys, kayak bikin resume secara singkat, latar belakangnya apa, tujuannya apa, manfaatnya apa, kemudian metodenya secara singkat gimana, populasinya siapa, sampelnya gimana, kayak gitu, teori-teorinya gimana kayak gitu, tapi jelaskan secara singkat ya. Makanya ini akan lebih mempermudah kita untuk menjawab pertanyaan itu ketika kita membuat resume, ketika kita membuat abstraknya dulu gitu ya. Oke, selanjutnya yang terakhir nih, yang nomor 6. Pertanyaan yang keluar pada saat aku dulu mengikuti seleksi wawancara studi lanjut, yaitu apa harapan kamu ketika sudah kuliah nanti ya. Nah, kita bisa menjawab pertanyaan ini kayak gini misalnya. Harapan saya ketika menempuh studi program magister ini, saya dapat meningkatkan ilmu saya, meningkatkan keterampilan atau keahlian saya, sehingga nanti saya bisa mengimplementasikan apa yang sudah saya dapatkan ketika mengikuti proses belajar ini di lingkungan saya, di pekerjaan saya, atau mungkin di impian-impian kalian yang lainnya gitu. Oke guys, itu adalah beberapa pertanyaan yang keluar berdasarkan pengalaman aku dulu waktu ikut seleksi program studi lanjut atau magister gitu ya. Beberapa pertanyaan ini mungkin akan berbeda dengan pengalaman-pengalaman orang lain, karena beda orang beda pengalaman ya. Tapi ini semoga apa yang aku sharingkan kali ini bermanfaat untuk kalian yang mungkin akan sebentar lagi melaksanakan ujian wawancara program studi lanjut. Semangat ya guys. Nanti kalau kalian sudah wawancara mau menambahkan referensi pertanyaan-pertanyaan yang keluar setelah kalian wawancara, kalian bisa tuliskan di kolom komentar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa Sobat Isna.